Sahabat Shalom untuk semua rekan-rekan, ya, semua mempelai Yeshua HaMashiach. Selamat datang Ibu Siska dan juga selamat bergabung untuk teman-teman dimanapun saudara berada. Kita hari ini akan ada pengajaran Sabat tanggal Januari 14 tahun 2023. Kita akan satukan hati, kita akan perkatakan Shema Yisrael bersama-sama. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Faed. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Haleluya. Silakan, Saudara Henok. Ya. Abah Yahweh, dalam Beshem Adonai Yeshua Mashiach, terima kasih buat Sabat hari ini Bapak Yahweh, Engkau memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu kembali di dalam nama Bapak Yahweh, untuk memuliakan nama Bapak Yahweh, untuk pelajari firman-firman Torah-Torah-Mu Tuhan Yeshua Mashiach. Ruach Kodes bekerja di setiap hati kami untuk kami boleh mengerti, menerima pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Joshua Roy. Haleluya. Kami boleh menjadi pelaku firman-Nya, pelaku Torah, bukan hanya menjadi bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelakunya. Amin. Tutup buku setiap kami, keberadaan kami masing-masing di sini, dimanapun yang sedang menyaksikan layanan live streaming kami, dengan darah Yeshua Mashiach, tubuh dan jiwa roh kami, sehingga tidak ada segala roh-roh yang bukan daripadamu dapat menjamah setiap kami. Juga Engkau kuduskan setiap peralatan yang dipakai untuk acara live streaming ini. Tuhan Yeshua Mashiach, Engkau akan juga menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu setiap kami. Untuk kami protek setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Berbicaralah Tuhan Ruach Kodes melalui hamba, melalui mempelai Pak Yosef Roy untuk pengajaran Sabat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Mashiach, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ya, kita akan masuk di dalam pengajaran Sabat hari ini, yaitu tanggal 14 Januari tahun 2023. Dan materi atau tema yang saya bawakan hari ini adalah kelanjutan yang saya bawakan dari minggu lalu. Dan hari ini saya beri tema yaitu Rapture di dalam Bereshit 1 ayat 1. Ya, Rapture atau pengangkatan yang terdapat di dalam Bereshit atau Kitab Kejadian Fatsal 1 ayat yang pertama. Ya, nah kita akan melihat kebenaran firman Yahweh yang terkandung di dalam Kejadian 1 ayat 1. Saya yakin banyak orang sering mendengar ayat ini, dan ayat ini sangat populer karena ini adalah ayat yang pertama yang tertulis di dalam kitab suci dan tidak terlalu panjang, jadi mudah sekali untuk dihafalkan. Bunyinya seperti demikian. Pada mulanya, ini kalau dalam terjemahan LAI, yaitu pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Inggrisnya adalah in the beginning God created the heavens and the earth. Kemudian di dalam bahasa Ibraninya adalah, kita harus baca dari kanan ya, kita baca dari kanan ke kiri, itu polanya. Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haares. Nah, saya ingin sedikit meluruskan di dalam terjemahan LAI, karena di dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan heavens, berarti itu jamak, dan itu cocok dengan apa yang tertulis di dalam bahasa Ibraninya, yaitu
Hashamayim. Ada kata im di belakang berarti jamak. Jadi sebetulnya LAI harusnya ya menuliskan pada mulanya Elohim menciptakan langit-langit. Jadi tidak boleh hanya satu ya, karena harus jamak. Dan bumi memang satu ya, tunggal. Jadi itulah yang seharusnya. Dan langit ini juga bisa diterjemahkan menjadi sorga ya, kalau dalam bahasa Indonesia sorga. Tetapi kita tidak lagi menggunakan kata sorga karena kita menggunakan kata yang sesuai dengan makna Ibraninya, yaitu shamayim. Ya, saya akan selalu menggunakan kata shamayim. Jadi teman-teman di seluruh dunia yang mendengarkan hal ini, jadi saudara jangan bingung apa itu shamayim. Shamayim itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris heaven, ya heavens, dan juga di dalam bahasa Indonesia ada dua, yaitu sorga dan langit. Ya, untuk mengetahui pengajaran ini, maka kita harus kembali kepada akar yang benar. Ya, kita harus kembali ke akar yang benar. Ya, saya akan tambahkan beberapa teman. Shalom Dodi dan Shalom Airin. Shalom ya. Shalom Dodi, Shalom Irene. Ya, dan kembali ke pola akar yang benar. Pola akar yang benar adalah pola akar Ibrani. Tapi saya harus senantiasa mengingatkan kepada saudara bahwa tidak semua akar Ibrani itu ada yang benar. Kenapa? Karena setan juga berusaha menyelewengkan melalui Talmud dan pengajaran-pengajaran oral law ya yang sangat dipegang oleh grup-grup rabbinik. Nah, hari-hari ini yang kalau saudara lihat di Israel, kita harus tahu bahwa tidak semua orang Israel itu satu pandangannya, tidak. Tetapi mereka juga punya banyak fondasi di dalam kehidupannya. Dan rata-rata mereka fondasinya adalah dari rabbinik. Ya, kita harus paham. Jadi kita tidak salah persepsi, ya, salah pemikiran. Jadi yang sekarang itu adalah rabbinik. Dan rabbinik itu mereka mempunyai fondasi. Yang pertama adalah oral law, ya, hukum yang diucapkan. Oral itu yang diucapkan, law itu adalah hukum. Dan kemudian mereka juga punya fondasi Talmud, ya. Jadi kita harus paham itu. Dan kemudian mereka juga memakai Torah, Nevi'im dan Ketuvim, ya, Tanak sebagai salah satu landasannya juga. Jadi kita harus paham. Kalau orang di luar sana, mereka nggak paham dalam hal ini. Mereka hanya lihat Israel itu hanya satu, begitu saja. Tetapi tidak demikian. Ya, di Israel itu ada banyak grup dan rata-rata mereka adalah rabbinik. Ada grup-grup yang benar, yaitu mesianik, yaitu grup yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Ya, itu ada. Dan grup mesianik ini pun juga, saya harus jelaskan dulu, di dalam mereka ada yang kecampur Talmud. Ada beberapa mereka yang pengajarannya mereka tidak mau mengucapkan nama Bapa, yaitu Yahweh, tetapi mereka tetap menggunakan Hashem dan Adonai, ya, dan juga Hashem, Adonai, kemudian Abba, ya, Bapak, seperti itu. Mereka tidak langsung menggunakan kata Yahweh, ya. Jadi mereka masih ada grup-grup mesianik yang tercampur dengan pola-pola Talmud di dalam hal ini. Ya, jadi kita harus paham dalam hal itu, ya. Karena dengan pemahaman itu kita akan dapat melihat dengan jelas dan kita bisa memilah-milah, oh ini grup siapa yang berbicara atau pola-pola apa, ya. Jadi kita harus tahu dan kita akan kembali ke pola Ibrani yang benar. Kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai, Yeshua HaMashiach. Kita percaya kepada Tanak dan Brit Gadasa, ya. Dan ini adalah fondasi pola yang benar. Nah, pola Ibrani ini kaya raya, ya. Kalau kita kembali ke pola Ibrani yang benar, itu luar biasa, saya bilang. Kaya sekali. Dibandingkan dengan pola yang di luar Ibrani.
Yunani atau Arab dan sebagainya, itu bukannya tidak punya sama sekali, tidak, tetapi miskin. Ya, mereka terbatas kemampuan untuk menggali kebenaran firman. Nah, disinilah kita diberi pilihan. Pilih yang mana? Mau pilih yang punya pola Ibrani dengan kekayaan yang luar biasa, atau yang di luar Ibrani yang miskin, yang tidak punya apa-apa, hanya sedikit saja. Itu ada di pilihan daripada saudara-saudara yang mendengarkan. Ya, pilihan ada di saudara-saudara. Saya akan tambahkan, Shalom Pak Talmidin dari Banyuwangi, Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Ya, selamat bergabung. Ya, saya akan lanjutkan. Kemudian, kalau kita kembali ke pola Ibrani, maka harus wajib kita mengenal huruf-huruf Ibrani, ya. Kita harus mengenalnya. Karena di dalam ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi supaya kita dapat mencintai kebenaran firman, maka kita harus kenal dengan yang namanya huruf-huruf Ibrani ini. Nah, beberapa hal saya sudah jelaskan minggu lalu. Coba saudara-saudara yang belum mempelajari mengenai topik yang saya berikan, yaitu Bereshit, nubuatan yang super dahsyat, saudara bisa mampir ke channel ini, dan saudara bisa mempelajarinya, dan buka hati saudara, saudara akan melihat bagaimana luar biasanya Bapak Yahweh bekerja dengan ajaib, ya, melalui kata Bereshit, ya, itu saya sudah sampaikan minggu lalu. Tapi hari ini adalah kelanjutannya, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Ya, kita akan lihat, kita akan buka kuncinya. Nah, kita harus tahu kembali lagi bahwa kita harus kenal yang namanya 22 huruf Ibrani. Ini adalah dasar, ya. 22 huruf Ibrani ini adalah basicnya, jadi dasarnya, fondasinya. Dan kemudian huruf-huruf Ibrani ini juga, ya, saya harus ulangin lagi karena kemungkinan ada beberapa teman yang di luar sana yang belum pernah mendengar, jadi supaya paham bahwa huruf-huruf Ibrani ini mempunyai piktograf tiap hurufnya. Piktograf itu adalah gambar-gambar kuno yang berbicara sebagai bahasa Ibrani juga. Itu adalah piktograf, ya. Jadi misalnya Alef adalah kepala lembu. Beth itu adalah, yang kedua adalah kemah, tent atau rumah. Kemudian Gimel, ya, onta dan sebagainya. Dalet adalah pintu dan terus dan sebagainya. Ya, jadi ada huruf-hurufnya, dan kemudian di dalam huruf itu ada piktografnya, ada bahasa yang dibentuk dalam gambar. Dan kemudian kekuatan yang lain dari bahasa Ibrani adalah angka gematria. Ini satu paket, saudara, ya. Kalau saudara belajar bahasa Ibrani, itu satu paket. Jadi ada gematria, ada piktograf. Kita harus paham dalam hal itu. Karena apa? Karena Bapak Yahweh juga menggunakan angka-angka gematria ini untuk mengungkapkan suatu makna di dalamnya, satu maksud di dalamnya yang tersembunyi dan sangat-sangat luar biasa, ya. Angka gematrianya saya harus jelaskan, ingat bahwa huruf Ibrani itu 22 basicnya, dasarnya, fondasinya, ya. Alef itu 1, Beth itu 2, Gimel itu 3, Dalet itu 4, dan itu terus sampai Yod yang ke-10, ya. Dan kemudian setelah 10, bukan mereka ke-11, akan tetapi mereka kelipatan dari 10, yaitu 20, 30, 40, sampai 100. Dan begitu 100, mereka juga tidak menggunakan 101 atau 110, tidak. Tetapi kelipatan daripada 100, yaitu 100, 200, 300, dan 400. Ya. Jadi inilah dasar, fondasi, basic daripada angka gematria huruf-huruf Ibrani. Nah, kalau saudara perhatikan angka gematria ini unik, saudara. Uniknya di mana? Yang pertama yang kita akan lihat, bahwa jumlahnya itu adalah 22. Ya, apakah ini satu kebetulan? Saya yakin tidak ada yang kebetulan di dalam
Bapa Yahweh. Akan tetapi yang saya percaya adalah satu perencanaan yang super dahsyat. Ya, mengapa 22? Ternyata kalau 22 itu dipecah dengan dijadikan 2 desimal, maksudnya 2 digit yang terpisah dan kemudian dijumlahkan 2 ditambah 2, maka hasil terakhir dibuat 1 digit, yaitu 2 ditambah 2 adalah 4. Nah, 4 ini kita lihat di dalam huruf piktografnya dan juga huruf Ibraninya, yaitu dalet. Ya, gematrianya 4. Dan ini bukan satu kebetulan, ini merupakan pintu. Begitu kita belajar mencintai huruf-huruf Ibrani ini, kita akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Kita akan masuk di dalam pintu pengenalan akan pola Yahweh. Kita akan masuk di dalam pintu pengenalan akan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan banyak lagi, termasuk pola-pola perhitungan zaman akhir, ya, juga termasuk pola-pola Shemitah, ya, kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama, dan kemudian penyalipannya, kapan dia dibaptis, itu ada di dalam kode-kode ini semua, di dalam bahasa Ibrani, ya, baik itu bahasa Ibraninya, baik itu huruf-huruf Ibrani, baik itu juga di dalam piktografnya, dan juga ada di dalam gematrianya. Jadi ini merupakan satu pintu, bukan satu kebetulan. Kalau jumlah huruf dalam bahasa Ibrani ada 22, dan 2 ditambah 2 adalah 4. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Nah, kita akan coba masuk yang lebih dalam lagi. Kita buka, ya, gemboknya, kuncinya. Ya, kita lihat, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya. Kejadian itu satu buku yang pertama yang ditulis oleh Moshe, dan kejadian ini dalam bahasa Ibraninya adalah Bereshit. Ya, tertulis Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haares. Bacanya dari kanan. Ya. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haares. Pada awalnya, pada mulanya, ya, Elohim, God atau Tuhan, ya, sesembahan yang tertinggi, menciptakan sesembahan yang pencipta langit dan bumi, ya, menciptakan shamayim, ya, langit-langit, sorga-sorga, heavens, dan bumi. Nah, kita akan lihat lebih detail. Saudara perhatikan dari kata-kata, 3 kata yang saya beri lingkaran. Ya, minggu lalu kita sudah bahas soal Bereshit. Hari ini kita akan lebih ke seluruhannya. Tapi satu-satu supaya saudara paham. Perhatikan yang saya lingkari, yaitu kata bara, Elohim, dan kata et. Ya, bara Elohim et. Nah, kita akan fokus dulu di sana. Rahasia apa yang terkandung di dalamnya? Ya, kalau saudara melihat kata bara, ya, ini bukan bara api, ya, beda, ya. Jangan saudara cocokmologi dengan kata bara api, tidak ada hubungannya, saudara, ya. Ini adalah kata bara, ya. Ya, ini adalah kata bara, dan kata bara ini maknanya, ya, adalah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi kata menciptakan itu sebetulnya ada 2, saudara. Yang pertama adalah dari yang tidak ada menjadi ada, atau assembly. Assembly itu apa, ya? Menggabungkan. Jadi misalnya mobil itu assembly, saudara. Ada kacanya, ada karetnya, ada besinya, ada macam-macam, ya, itu namanya assembly. Kalau dipecah-pecah, ya nggak jadi mobil, saudara. Tapi kalau disatukan, diassemblikan, itu jadi mobil. Tetapi kata bara ini adalah kata yang dipergunakan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada
Dari kata yang dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi nggak ada sama sekali, tiba-tiba muncul begitu ceritanya. Jadi ada, jadi eksis, jadi betul-betul real, jadi ada. Ya, itu kata adalah bara. Nah, perhatikan kata bara ini. Kata bara itu ada 3 huruf di dalamnya. Baca dari kanan ya. Beth, res, dan alef. Bara, ya, Beth, res, dan alef. Nah, kalau saudara lihat Beth, res, dan alef ini, ya, perhatikan yang bagian bawah. Saudara akan lihat kalau saudara gabung kata huruf, maksud saya, huruf Beth dan huruf resh, itu bacanya bar, yang artinya adalah putra atau son. Ya, putra atau son itu Beth resh, bar. Nah, pertanyaannya adalah putranya siapa ini? Kita akan lihat, yaitu huruf selanjutnya adalah huruf alef. Terbukti di sini adalah putra Elohim. Siapakah putra Elohim? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Jadi yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bara itu, ya, begitu kata demi kata dicarikan maknanya, ditemukan maknanya, maka Yeshua HaMashiach lah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi Yeshua HaMashiach adalah pencipta Shamayim dan bumi. Yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Itu ada di dalam Kolose 1:16, 17. Kolose 1:16 dan 17. Kita coba buka, saya nggak cantumkan di depan. Ya, Kolose 1:16 dan 17. Tapi lebih baik kita baca dari Kolose 1:15, 16, 17. Saya akan bacakan. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Siapa dia? Yaitu Yeshua HaMashiach. Sebab oleh dia, oleh Yeshua, segala sesuatu telah diciptakan. Yang ada di dalam Shamayim dan yang ada di atas bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa, atau otoritas-otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. 17, dan Dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam Dia, yaitu di dalam Yeshua HaMashiach. Pegang baik-baik ayat ini. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Nah, kita akan melihat yang berikutnya dan akan terbukti bahwa Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri. Ini sangat luar biasa. Sudah dijelaskan di dalam satu kalimat pertama di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haares. Yang berikutnya, saudara perhatikan. Kata bara, yaitu yang artinya tadi kita sudah lihat, yaitu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Saya berikan kalimat pertanyaan. Siapakah yang dapat menciptakan dari yang tidak ada itu? Tadi sudah terjawab, tapi kita akan melihat satu pembuktian yang lain. Siapakah yang dapat menciptakan itu? Tidak lain adalah Elohim. Karena kata berikutnya setelah bara itu adalah kata Elohim. Ya. Jadi
Yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu adalah Elohim. Nah, pertanyaannya adalah Elohim yang mana? Nah, ya kan? Elohim yang mana? Jadi, siapakah yang dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Yaitu Elohim. Tapi di dunia ini ada banyak Elohim. Elohim yang dari Arab, Elohim yang dari Yunani, Elohim yang dari Jepang, Elohim yang dari Jawa, ya, Elohim yang dari Batak juga ada. Elohim yang mana ini? Nah, dari Kejadian 1 ayat 1, Bereshit 1 ayat 1 ini dijelaskan, yaitu Elohim yang kata berikutnya, yaitu bara Elohim et. Ya, et itu dari dua huruf, alef dan taf. Ya, bacanya dari kanan ya. Alef dan taf. Jadi Elohim yang mana? Yaitu Elohim alef taf. Ya, bahasa Inggrisnya memang penyebutannya adalah taf. Bahasa Indonesia itu tau. Ya, karena itu di tempatnya Papi Lukas, gerejanya namanya kehilatnya namanya kehilat alef tau. Ya, jadi mungkin saudara akan tanya apa bedanya taf dan tau? Saya bilang sama, itu hanya pronunciation atau pengucapan. Yang taf itu dari bahasa Inggris, yang tau itu dari bahasa Indonesia. Jadi sama ya. Jadi saudara nggak usah bingung dalam hal ini. Alef tau, alef taf. Siapakah Elohim alef taf ini? Nah, kita akan coba lihat, yaitu ada di dalam Yesaya 44 ayat yang keempat yang berbunyi, tolong bisa Henok Rudi bisa baca untuk kita semua. Yes, ini aja di depan. Yesaya 44 ayat 4. Beginilah Yahweh, Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Shebaot, semesta alam berfirman, Akulah yang awal, Alef, dan aku yang akhir, Taf, dan tidak ada Elohim selain aku. Iya, jadi jelas di sini, Yesaya 44 ayat 4, bukan satu kebetulan ya. Uniknya ada huruf 4 juga, ada huruf pintu juga di sana ya, yang dikatakan bahwa Yahweh Raja Israel itulah yang awal itu alef, dan yang akhir taf. Jadi kita di sini kita mengerti, kita paham, nggak semua Elohim ya bisa dipercayai sebagai pencipta. Tidak ya, apalagi yang berkata siapa itu namanya, Elohimnya si Pak Abdul ya, tukang martabak itu, mereka bilang itu pencipta juga ya, tapi nggak ada bukti konkretnya. Tapi kita punya bukti konkret, yaitu Bereshit 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, yang berkata bahwa bara Elohim et, yang Elohim yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu alef tau, alef taf. Siapa itu? Adalah Yahweh, Raja Israel. Bahkan hal ini diperjelas lagi di dalam kitab Wahyu Fatsal 22 ayat 13. Lebih kencang lagi di sini saudara. Yang berkata ini Yeshua HaMasyiah, bahkan Yeshua HaMasyiah itu berkata sampai 3 kali dalam ayat ini. Luar biasa. Aku adalah Allah Alfa, Alef, ya, Alef dan Omega, Taf, ya, Alfa dan Omega, Alef dan Tau, ya. Ingat ya, Yeshua itu bukan si A, bukan. Yeshua adalah Yahweh. Ya, aku adalah Alfa, Alef dan Omega, Taf. Yang pertama Alef lagi, dan yang terkemudian Taf. Kemudian sekali lagi ditekankan yang awal dan yang akhir, Alef Tau. Luar biasa ya.
Wahyu 22 ayat 13. Kalau sampai nggak bisa melihat hal ini, ya rendahkan hati pikiran saudara, minta pewahyuan untuk dapat melihat bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya, jadi ini sangat penting ayat-ayat ini. Ya, paham ya dalam hal ini. Ini ayat-ayat luar biasa sekali yang membuktikan siapakah Aleph Taf, Elohim Aleph Taf itu, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah. Nah, berikutnya ya, kita buka gembok berikutnya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, ya, Aleph Tau di dalam kalimat Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haares itu merupakan center, saudara, merupakan pusat dari kalimat ini. Kalau saudara perhatikan, di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini ada 7 kata. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, wa et haares. Ada 7 kata. Dan kata yang tengah adalah Aleph Tau. Ya, tadi kita sudah belajar. Aleph Tau adalah Bapak Yahweh sendiri. Dan angkanya adalah 4. Saudara bisa lihat ya, ada angka 4 yang saya kasih besar merah itu. Kan center. Inilah pusat kehidupan daripada seluruh jagat raya termasuk bumi dan isinya. Ya, pusatnya itu adalah Bapak Yahweh. Pusatnya itu adalah Yeshua HaMasyiah. Jadi kalau menolak Bapak Yahweh, menolak Yeshua HaMasyiah, ya berarti orang itu memang tidak mau dimasukkan di dalam Syamayim. Kalau tidak mau masuk Syamayim, bukan dilempar ke bumi, tidak. Ada satu tempat lagi, namanya Gehenna, yaitu lautan api. Ya, jadi Bapak Yahweh adalah pusat, adalah center dari segala-galanya. Yeshua HaMasyiah adalah pusat kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak berpusat kepada Bapak Yahweh, maka yang menjadi pusat daripada hidup orang-orang di luar sana adalah hobinya, uangnya, hartanya, mobilnya, kecantikannya, kemolekannya, anaknya, orang tuanya, jabatannya, ya kan? Relasinya, itu yang menjadi center dalam hidup mereka. Tetapi dalam hidup mempelai Yeshua HaMasyiah yang menjadi center di dalam hidup kita, yang menjadi pusat di dalam hidup kita adalah Yahweh. Ini luar biasa. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi kita harus usahakan kita mengarahkan hidup kita. Ya, mata kita menuju kepada Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah. Inilah pusat dari kehidupan kita. Inilah nafas hidup kita. Inilah yang menjadi fondasi kehidupan kita. Sangat luar biasa sekali. Bukan satu kebetulan kalau kata et ini ada di tengah. Dan kalau saudara perhatikan, kata et ini tidak diterjemahkan dalam apa-apa. Kosong begitu saja. Ya kan? Kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia, pada awalnya Elohim menciptakan, et-nya nggak disebut. Nggak ada. Sebagai penghubung saja. Begitu. Ya. Syamayim dan bumi. Ya, jadi di sinilah. Bukan berarti di Elohim itu kosong, tidak. Akan tetapi ini seperti Sela. Sela itu kalau saudara baca Mazmur, Tehillim, saudara akan melihat satu kata Sela, yaitu dipikirkan, direnungkan, dimeditasikan. Ya, bahwa hidup kita milik Yahweh, untuk Yahweh. Dan kita akan kembali kepada Bapak Yahweh. Amin. Sangat luar biasa. Selanjutnya, saudara perhatikan. Ya, saudara perhatikan. Dari apa yang saya berikan ini. Ingat ya, bahwa Aleph Tau adalah Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah, itu adalah center, itu adalah pusat kehidupan kita. Ya, kalau sampai pusat kehidupan manusia berhala-berhala yang lain, memang mereka tidak fokus kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMasyiah. Ya, hidupnya bahaya sekali. Yang berikutnya, ingat tadi ada huruf 4, ya, di huruf Aleph Tau tadi, ya, et tadi hurufnya 4, ya.
dan 4 itu adalah dalet, adalah pintu piktografinya. Nah, kita coba akan melihat lebih dalam lagi. Kalau saudara perhatikan, ya, kata Yahweh, ya, itu cara kita menyebutkan, mempronunciasikan, ya, menyebutkan. Tetapi penulisannya adalah Yod He Waw He. Baca dari kanan, Yod He Waw He. Itu ada 4 huruf, saudara. Ya, Yod He Waw He itu 4 huruf, Yod, He, Waw, dan He. Kemudian Yeshua pun yang sebelah kanan, ya, itu 4 huruf juga, Yod, Shin, Waw, Ayin. Sama-sama ada 4 huruf. Ya, jadi ini bukan satu kebetulan, ini sebuah pola yang Bapak Yahweh berikan dalam hidup kita supaya kita paham, ya, supaya kita paham. Ini pola yang sangat luar biasa sekali. Jadi Yahweh adalah 4 huruf, ya, kemudian Yeshua adalah 4 huruf, dan kemudian itu terletak di tengah-tengah daripada Kejadian 1 ayat 1. Ya, Alef Tau. Ya, paham ya? Jadi itu adalah center hidup kita, pusat hidup kita lah. Pusat hidup kita yaitu Bapak Yahweh Bashem di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, hari-hari ini kita sering mendengar bahwa orang memproklamirkan namanya Sang Juru Selamat itu ada yang disebut Yahshua. Ada yang ngomong Yahoshua, wes macam-macam, ya. Nah, saya ambil satu contoh saja yang paling gampang, yaitu kata Yahshua. Ini sering dipakai orang sebagai representasi bahwa, bukan representasi, mereka berkata nama Sang Juru Selamat itu bukan Yeshua, tapi Yahshua. Nah, coba kita akan lihat dari kebenaran yang kita baca ini. Perhatikan jumlah hurufnya. Yahshua itu ada 5 huruf. Dari kanan ya. Yod, He, Waw, Shin, dan Ayin. Yahshua. Ya. Jumlah hurufnya ada 5. Kalau saudara perhatikan yang tadi kita pelajari, bahwa Yahweh itu cuma 4 huruf. Yeshua klop dengan Yahweh 4 huruf. Yod, Shin, Waw, Ayin. Sedangkan Yahshua itu 5 hurufnya, ya. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, maka dengan sinkronnya jumlah kata, jumlah huruf, maksud saya, jumlah huruf dari Yahweh dan Yeshua yang adalah 4, maka itu merujuk satu meaning, satu pengertian, yaitu angka 4 itu kembali, yaitu dalet, pintu. Jadi melalui pintu inilah kita mengenal siapakah nama Juru Selamat yang benar. 4 huruf, bukan 5 huruf. Ini baru Yahshua loh, belum lagi yang lain-lain. Ada yang ngomong Yahusa, yang ngomong wah macam-macam dan sebagainya. Ya, gematrianya atau maksud saya jumlah hurufnya saja pun tidak sama. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Yahshua itu bukan nama daripada Sang Penyelamat Mesias dunia yang telah turun dari Syamayim, Yahweh Elohim, menjadi serupa dengan manusia yang bernama Yeshua. Jadi Yahshua itu bukan nama Juru Selamat, bukan nama Mesias. Dan inilah caranya setan, caranya roh-roh jahat untuk mengacaukan pikiran manusia. Di luar nama Yeshua, itu nama-nama itu dari setan. Saya tidak peduli mau pakai bahasa Ibrani, mau pakai pola Ibrani yang hampir mirip dengan pola yang benar, tetapi kalau namanya salah, tetap salah. Kalau ada orang yang dibaptis dengan nama Yahshua, maka orang itu dimiliki oleh spirit Yahshua. Ya, kalau orang itu dibaptis di dalam nama Yeshua, maka orang itu akan dimiliki oleh spirit Yahweh di dalam Yeshua. Ini penting sekali nama ini. Setan tuh wah,
licik sekali dalam hal ini. Saya harus kasih tahu terus terang. Karena banyak orang di sana itu sok ngerti begitu ya. Dan kemudian digonta-ganti tidak karu-karuan. Ya, itu bahaya sekali, bahaya sekali. Kita jangan mau, dan kita memang tidak mau, dan ya memang kita sudah dibaptis dalam nama Yeshua. Jangan keluar dari nama Yeshua. Jangan diganti menjadi Yahshua. Yahshua, Yah itu Yahweh, Shua itu yang menyelamatkan. Ya memang kalau meaningnya betul, Yahshua itu ada maksudnya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Tetapi bukan sebuah nama yang benar. Hati-hati. Setan sering kali pakai cara ini untuk menjebak manusia. Yang berikutnya. Ya, jadi kita harus lihat. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita lihat angka gematrianya. Yahshua, Yod 10, He 5, Waw 6, Shin 300, Ayin 70. Itu kalau dijumlah, itu adalah 391. 70 tambah 300 tambah 6 tambah 5 tambah 10. Kalau 391 dipecah, dan dibuat satu digit, diperkecil maksud saya, 3 tambah 9 tambah 1 adalah 13. 13 dibuat satu digit, 1 tambah 3, hasilnya 4. Wah, mungkin ada beberapa orang yang bangga. Loh Pak, kembali ke pintu Pak. Dalet. Saya bilang ini kita ngomong soal gematria, bukan jumlah huruf. Ya, jadi saudara jangan potong klip ini sehingga saudara membuktikan bahwa Yahshua itu adalah Dalet. Saya bilang salah. Jangan dipotong-potong video ini. Ya, perhatikan apa yang saya jelaskan di sini, yaitu bahwa kita sedang bicara soal jumlah gematria. Jumlah gematria Yahshua adalah 4. Itu finalnya. Bagaimana dengan Yahweh? Yahweh adalah Yod 10, He 5, Waw 6, dan He 5. Dan kalau itu semua dijumlah, totalnya adalah 8. Ya, totalnya adalah 8. 5 tambah 6 tambah 5 tambah 10 totalnya 26, 2 ditambah 6 adalah 8. Dan 8 ya, kembali di dalam pola gematria dan huruf-huruf Ibrani adalah chat. Ya, piktografinya adalah pagar. Ya, inilah pagar kehidupan yang membawa kita kepada keselamatan. Ya, bukan Yahshua, karena Yahshua itu hanya pintu. Ya, ingat, dan itu bukan, kita tidak berbicara di dalam hal jumlah huruf, tetapi kita sedang berbicara di dalam jumlah gematria. Bagaimana dengan Yeshua? Kita lihat saja. Yeshua, Yod Shin Waw Ayin. Yod 10, Shin 300, Waw 6, Ayin 70. Jumlahkan saja. Totalnya adalah 386. 3 ditambah 8 ditambah 6 adalah 17. 1 ditambah 7 adalah 8. Cocok, match dengan Yahweh. Finalnya adalah 8. Di dalam Yeshua kita dipagari. Kita mendapatkan kehidupan yang baru. Chat, huruf angka 8. Jadi, nama yang benar, Sang Juru Selamat Mesias, yaitu Yeshua, bukan Yahshua. Dari jumlah angka gematria ini, kita bisa perjelas lagi bahwa Yahshua bukan nama Mesias, bukan nama Juru Selamat, dan ini adalah triknya atau jebakannya setan. Ya, paham ya dalam hal ini? Ini luar biasa sekali. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Angka 4. Ya, angka 4. Jadi Yahweh punya 4 huruf, Yeshua punya 4 huruf, dan itu membentuk huruf Dalet. Ya, piktografnya pintu, dan Yeshua berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Selamat kemana? Masuk Syamayim. Luar biasa. Satu janji yang dahsyat. Masuk melalui Yeshua, bukan masuk melalui Yahshua atau Yahoshua atau semacam-macam. Harus melalui
Yeshua. Ya, jadi paham dalam hal ini. Ya, kita akan teruskan, lanjutkan mengenai pemahaman ini. Kita buka kunci yang berikutnya. Perhatikan bahwa di dalam kata kejadian ini ada 7 kata. Bereshit, itu yang pertama. Bara, itu yang kedua. Elohim, ketiga. Et, itu yang keempat. Ha-shamayim, itu yang kelima. Wa'et, itu yang keenam. Dan ha'ares, itu kata yang ketujuh. Kalau saudara lihat, ya, ada 7, berarti saudara pasti ingat dengan yang sering saya ajarkan, yaitu pola angka 7. Zayin, manusia yang dimahkotai, ya, itu Zayin. Kalau kita lihat pola angka 7, maka kita tidak akan terlepas daripada yang namanya Shebar. Luar biasa. Namanya pola akan berhubungan terus, saudara. Nggak akan keluar. Ini dahsyat. Ini luar biasa. Pola angka 7. Shebar. Ya, Shebar. Shin, Beth, dan Taf. Ya, Shebar. Ya, saya nggak akan bahas soal itu. Kemarin kita bahas di persekutuan, sangat luar biasa sekali. Shebar, hari yang ke-7. Kemudian pola angka 7 juga berbicara tentang Shemitah. Saya udah ajarkan tentang Shemitah. Ya, saudara lihat di channel untuk melihat pengajaran Shemitah. Itu pola angka 7 juga. Dan Shemitah itu berhubungan dengan tanah yang diistirahatkan. Tanah itu Adama, ya, tanah. Jadi terkait juga Kejadian 1 ayat 1 dengan pola angka 7 yang akan berhubungan dengan pola Shemitah. Kemudian apa lagi? Pola Sabat milenial atau 1000 tahunan. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat 1 berhubungan juga dengan pola angka 7, yaitu pola Syabat milenium, 1000 tahunan. Ya. Itu berhubungan sekali. Kemudian berhubungan dengan apa lagi? Pola angka 7, yaitu 7 hari agenda Yahweh, 6 hari penciptaan, dan 1 hari Yahweh beristirahat dan memberkati, yaitu Shabbat. Ya, Sabat, ya, bahasanya kalau Indonesia Sabat begitu, ya, Shabbat, hari yang ke-7, Sabtu, Saturday. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Yang berikut, pola angka 7. Jangan pernah lupa juga ada 7 hari raya Yehudi. Ya, ada 7 hari raya Yehudi. Jangan pernah lupa. 7 hari raya Yehudi yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Ya, jadi semuanya ini adalah berhubungan dengan Kejadian 1 ayat 1. 7 hari raya itu apa saja? Yang pertama adalah Pesah, yang kedua adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi, yang ketiga adalah Hari Raya Buah Sulung, yang keempat adalah Hari Raya Shavuot, Pentakosta, yang kelima adalah Yom Teruah, yaitu Rosh Hashanah, dan kemudian yang keenam adalah Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Sukkot. Ya, nanti kita akan bisa lihat lebih dalam. Sukkot. Jadi ada hubungannya, saudara. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, kenapa Bapak Yahweh pakai 7 huruf di dalam Bereshit 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1. Karena ini akan berhubungan. Ya, bukan cocokmologi, ini akan berhubungan. Jadi Bereshit 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1 itu mengandung pola angka 7. Nah, kita akan lihat, kita akan buka lagi kuncinya, gemboknya, ya. Nah, coba kita lihat yang berikut ini. Pola hari raya Sukkot di dalam Kejadian 1 ayat 1. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Kejadian 1 ayat 1 ada 7 huruf, dan huruf yang ketujuh itu adalah Haares atau bumi. Dan ini berhubungan dengan pola Syabat tahunan. Tadi saya di atas sudah jelaskan barusan. Ya, yaitu pola Shemitah.
Di dalam pola Shemitah, tanah itu diistirahatkan. Ya, kalau saudara perhatikan kata tanah, tanah itu sama dengan bumi, yaitu Adama. Ya, jadi dalam hal ini saat tahun yang ke-7.000 maka akan ada perhentian tanah. Tahun pola Shemitah. Luar biasa. Berhubungan, saudara. Mungkin saudara sedikit bingung, kenapa bisa tanah diistirahatkan? Penjelasan berikut akan lebih jelas. Ya, hubungkan dengan pola 7 hari raya. Hari raya yang ke-7 itu adalah Sukot, yaitu hari raya Pondok Daun. Nah, kalau kita lihat hari raya Pondok Daun, ini saya sudah ajarkan juga di channel, ya. Saudara lihat hari raya Pondok Daun, maka kita harus pakai prinsip Sukot, prinsip tabernakel. Prinsipnya itu apa? Ya, prinsipnya adalah Yahweh itu turun dan menguasai dunia ini, memerintah sebagai raja di muka bumi. Itu adalah salah satu prinsip Sukot, ya, di mana Yahweh yang ada di Shamayim turun ke bumi. Dan di Sukot inilah, perayaan Pondok Daun inilah, salah satunya adalah kelahiran daripada Yeshua Hamasyah. Nah, tetapi saya mau hubungkan dengan Kejadian 1 ayat 1 yang kata yang ke-7, yaitu Haares, yaitu bumi. Kalau saudara perhatikan bahwa Sukot, hari raya yang ke-7, itu adalah representasi Yahweh yang akan memerintah di bumi selama 1.000 tahun, yaitu di dalam masa kerajaan 1.000 tahun. Jadi kata yang terakhir daripada Kejadian 1 ayat 1 yang adalah Haares, bumi, ya, itu merepresentasikan, memberikan kode bahwa Yeshua Hamasyah yang adalah Yahweh itu sendiri, ya, yang akan memerintah 1.000 tahun di muka bumi. Zakaria 14 ayat yang ke-9. Zakaria 14 ayat yang ke-9. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Benar kan? Yeshua Hamasyah yang akan menjadi pemerintah di seluruh bumi, yaitu di dalam kerajaan 1.000 tahun. Amin. Saya mau tanya sedikit. Saudara ada gangguan enggak ini? Sebabnya ini screen saya agak sedikit goyang. Buat yang lain gimana? Enggak, Pak. Enggak bagus. Bagus, oke. Bagus, oke. Ya. Screen saya agak goyang di sini. Ya, oke. Saya akan lanjutkan lagi. Ya. Yang berikutnya. Ini yang terakhir, saudara. Kode yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, Bereshit 1 ayat 1, ini ada dua kata, maksud saya ada dua huruf, Alef dan Tau. Ya, kalau saudara lihat di screen, ini rahasia yang terakhir nih. Ini dahsyat ini luar biasa. Ya, saudara perhatikan, huruf yang keempat dan huruf yang keenam. Huruf yang keempat adalah ada Alef Taunya, bunyinya et, dan huruf yang keenam ada Alef Taunya, tetapi di depannya ada huruf waw. Jadi bunyinya adalah waet. Ya, paham ya di sini? Tapi di dalam nomor 4 dan nomor 5 itu ada Alef Taunya dua-dua. Cuman bedanya yaitu yang di nomor 6 itu ada imbuhannya, jadi ada tambahannya, waet. Ya, ini ada makna yang luar biasa. Ya, saya akan coba lihat. Saudara berdoa supaya
Laptop saya oke semua. Anda mulai goyang ini, nggak tahu kenapa. Ya, oke. Kalau saudara perhatikan di layar saudara akan lihat bahwa yang keempat tadi kita sudah bahas ya. Aleph Tau adalah Yahweh di dalam Yeshua. Ya, Yahweh dan Yeshua itu sama. Yeshua berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi kita sudah pelajari untuk yang nomor 4, yang angka 4, yang tengah, yang Aleph Tau yang di tengah. Kita sudah pelajari di atas. Nah, bagaimana dengan Aleph Tau yang ada di nomor 6, yaitu ada Wa'ed-nya. Nah, ini yang kita mau soroti sekarang. Ya, ini yang kita mau soroti. Ini rahasianya saya bilang ajaib, luar biasa. Ya. Nah, kita akan lihat, karena itu saya kasih tanda tanya di sana dan saudara bisa perhatikan. Saudara perhatikan bahwa huruf atau angka maksud saya, angka 6 itu adalah berbicara tentang manusia. Kok bisa? Iya, karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Manusia diciptakan dari yang ke-6, karena itu huruf Waw itu mewakili manusia. Salah satu contohnya yang lain adalah 666. Kalau saudara lihat di dalam kitab Wahyu, ya, ditulis bahwa namanya adalah seorang manusia dan hurufnya adalah 666. Jadi dalam hal ini angka 6 itu mewakili manusia. Memang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan dikeluarkan dari Taman Eden. Tetapi kita tidak bahas soal itu. Yang saya ingin fokuskan adalah, saudara perhatikan, bahwa di huruf yang ke-6 ini ada kata Wa'ed. Ya. Saya pilah-pilah bagian bawah. Ingat ya, bacanya dari kanan ya. Wow, itu sudah manusia. Aleph Tau, ya, kenapa bisa digabung dengan Wa'ed? Nah, rahasianya ada di mana? Rahasianya ada di sini, saudara. Ini sebuah kode profetik. Ya, ini adalah sebuah kode profetik mengenai nubuatan tentang rapture. Excuse me, yang akan terjadi pada tahun yang ke-6000 setelah kejatuhan manusia. Ya. 6 itu akan melambangkan 6000, akan terjadinya rapture. Mengapa bisa begitu? Ya. Ada ayatnya ada di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Bahasa Inggrisnya demikian. Saya ambil dari Restore New King James Version. But thou, O man of Yahweh, flee this thing and follow after righteousness, reverence, faith, love, patience, meekness. Bahasa Indonesianya, dan engkau, hai manusia Elohim, jauhilah itu dan berjalanlah dalam kebenaran. Ibadah, iman, kasih, kesetiaan, kelemah lembutan. Saya ambil dari Indonesian Modern Bible. Jadi dalam hal ini, Rabi Saul, Rasul Paulus, dia berkata-kata atau menulis surat kepada Timotius. Dan Timotius adalah yang akan melanjutkan pelayanan ministry daripada Rabi Saul, Rasul Paulus. Dan Rabi Saul berkata, memanggil Timotius yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach, yang sudah dibaptis di dalam kebenaran nama yang benar, dengan sebuah panggilan, manusia Elohim. Di Restore King James Version dikatakan, oh man of Yahweh. Saya bisa lihat, dan Timotius merepresentasikan mempelai Yeshua HaMashiach. Orang-orang yang percaya di dalam pola yang benar, mesianik, berdasarkan Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa, perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara dan saya yang telah dibaptis, yang telah percaya menerima Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach, dan tetap tinggal di dalamnya, kita ini disebut manusia Elohim. Wa'ed.
Kita ini disebut manusia Yahweh. Ini luar biasa. Yeshua pernah mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Akan tetapi aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan rohnya. Roh kebenaran yang tidak dikenal oleh dunia ini. Yaitu roh Yahweh Elohim. Untuk apa? Untuk dwelling, bahasa Inggrisnya. Untuk tinggal di dalam kamu. Mengajari kamu, menuntun kamu sampai selama-lamanya. Prinsip ini harus kita pegang baik-baik. Ingat, sebelum air bah menghancurkan dunia ini, Elohim pernah berfirman, rohku tidak akan pernah selama-lamanya dengan manusia. Saat manusia tidak ada roh Elohim, apa yang terjadi? Ayat itu diteruskan di dalam Kejadian, bahwa manusia mempunyai keturunan raksasa. Karena apa? Karena berhubungan seks dengan malaikat-malaikat yang jatuh. Ya. Hari ini kita penting, perlunya sekali ada ruah Yahweh Elohim dalam hidup kita. Mengapa perayaan Shavuot sangat penting? Bahkan seluruh laki-laki Israel harus ke Yerusalem untuk merayakan Shavuot. Dan pada saat perayaan Shavuot itulah ruah Yahweh Elohim turun atas 120 orang yang ada di sotoh rumah. Dan mereka kepenuhan dan di atas kepala mereka ada lidah-lidah api. Betapa pentingnya. Ya, kita sebagai mempelai Yeshua HaMashiach harus manunggal, harus jadi satu dengan roh Yahweh Elohim. Itulah karena itu disebut wa'ed. Dan peristiwa ini terjadi di huruf yang ke-6 yang merepresentasikan tahun ke-6000 ini akan terjadi. Disinilah kunci bahwa tahun ke-6000, akhir daripada tahun ke-6000 ini akan terjadi yang namanya rapture. Pengangkatan. Ini sudah pasti. Pola ini saya temukan kembali lagi. Dari sekian pola yang Bapak Yahweh telah berikan di dalam hidup kita dan saya sudah share kepada saudara semua. Bisa sangat-sangat dipercaya bahwa rapture tidak akan lama lagi terjadi. Dan karena itu diwakili oleh hari yang ke-6, tahun yang ke-6000. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga. Rapture akan segera terjadi. Pembukaan ini super dahsyat, ya, dan memberikan peneguhan kepada kita bahwa memang benar rapture akan terjadi. Karena apa? Dengan adanya roh Yahweh Elohim dalam hidup kita, saat sangkakala itu berbunyi, ingat ya, sangkakala ini bukan hari raya sangkakala, 1 Tisri, bukan Rosh Hashanah, bukan. Sangkakala itu ditiupkan dalam tiap acara, ya. Dan saat sangkakala itu berbunyi, sangkakala ini adalah sangkakala pengangkatan. Maka roh Yahweh Elohim akan ditarik kembali ke Shamayim, dan kita yang ada di dalamnya akan terikut naik ke Shamayim. Inilah yang namanya rapture. Kita akan diberi tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Luar biasa. Ya, ini satu penggenapan janji firman yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita ada di mana? Kalau kita lihat, kita sudah masuk di dalam satu putaran Shemitah yang terakhir. Shemitah ini kita cycle atau putaran Shemitah ini kita sudah masuk yang pertama yaitu September, ya, September tahun lalu, tanggal 26 September itu startnya, itu mulainya. Dan kita terus akan mendekati tahun 2026. Ya,
5786. Itu adalah pertengahannya. Berjaga-jagalah. Waktunya akan dipersingkat? Bisa jadi. Karena ada satu rahasia yang saya tidak akan bagikan sekarang. Ya, ada satu rahasia, ada satu perhitungan lagi. Ya, waktunya akan dipersingkat. Saya sangat yakin itu bisa jadi waktunya. Ya, tapi tidak akan jauh daripada Maret, sekitar Maret atau sekitar Januari sampai Maret 2026 begitu. Saya harus tambahkan. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga tahun 2026 ya, menurut pola Shemitah yang sudah kita terima, yang sudah kita pelajari dari kebenaran firman, disitulah pengangkatan akan segera terjadi. Angkatlah wajah bahwa penyelamatmu akan segera datang. Haleluya. Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach, memberkati kita semua. Maranatha, datanglah Yeshua HaMashiach dan kita akan masuk dalam rapture. Amin. Amin. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Ya, dari hal-hal ini mungkin silakan teman-teman yang mau bertanya. Shalom Pak Sis, shalom Ibu Siska. Shalom semuanya, Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih bisa bergabung. Ada yang mau ditanyakan dalam hal ini, jadi kita bisa lebih memahami kebenaran firman. Saya mengajukan pertanyaan Pak Roy. Gimana Pak Talmidin? Silakan Pak Talmidin. Sayang sekali cuacanya hujan jadi agak sinyalnya mungkin jelek. Iya. Ini Pak, saya menanyakan untuk tahun sekarang ini. Iya. Ini di pola 3,5 tahun yang pertama atau sudah memasuki 3,5 tahun yang kedua? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pada waktu itu nanti kita masuk Bo'et atau manusia Elohim pada waktu rapture, itu di polanya di 3,5 tahun yang kedua atau yang di 3 tahun tengah yang pertama ini, Pak. Terima kasih Bapak yang berkati. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Pak Talmidin, Pak Sis, dari kebenaran firman. Jadi begini, kita ini masuk di dalam cycle ya, putaran Shemitah. Jadi saya tunjukkan, nah ini dia. Ini putaran Shemitah. Jadi satu putaran Shemitah itu 7 tahun. Ya. Dan kita sudah masuk di putaran ini dalam tahun yang pertama. Mulainya adalah bulan September tanggal 26 tahun 2022. Ya, jadi kita sudah masuk karena kita sekarang 23, jadi kita sudah melewati sekitar 3 bulanan. Ya, 3-4 bulanan. Ya. Nah, berarti kita sudah masuk di dalam putaran 3,5 yang pertama ini. Karena Shemitah ini akan dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ya itu sampai nanti sekitar Maret 2026 kalau dibagi 2. Jadi kita sudah masuk ya. Dan untuk putaran Shemitah nanti yang maksud saya yang 3,5 tahun yang kedua, berdasarkan apa yang saudara lihat di depan screen saudara, yaitu mulainya sekitar Maret ya tahun 2026, itu akan masuk di dalam 3,5 tahun yang kedua. Dan itu akan berakhir di 29 Elul 5789, sekitar September 2029. Itulah masa 666 anti Hamasya. Ya, jadi kita sudah masuk Pak Talmidin. Ya, kita sudah masuk di dalam putaran ini. Tetapi kita baru masuk di dalam tahun yang pertama. Nah, kita sedang menuju ke pertengahannya daripada cycle ini, yaitu 2026. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Wa'ed tadi, ya, itu manusia Elohim itu sudah dimulai sejak
zamannya rasul-rasul yang percaya kepada Yeshua HaMasiah. Ya. Jadi jangan dimasukkan si Yudas Iskariot, jangan dimasukkan. Jadi pada saat rasul-rasul berkumpul pada perayaan Shavuot, Pentakosta, ya. Dan Yesus akan berkata, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu jangan keluar dari Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Setelah Yeshua mengatakan itu, Yeshua kembali ke Shamayim. Ya, ingat Yeshua dalam tubuh kemuliaan dan menjadi Bapa Yahweh itu kembali. Dan kemudian murid-murid berkumpul di Yerusalem menunggu janjinya itu. Dan saat perayaan Shavuot, Ruah Yahweh Elohim turun dan nampak seperti lidah-lidah api. Nah, disitulah terjadinya Wa'ed itu, dimulainya. Wa'ed itu terjadinya di sana. Jadi sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Dan itu sampai hari ini. Ya, kita semua yang menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasiah, yang dibaptis di dalam baptisan pembaharuan, yang berjalan di dalamnya, kita penuh dengan Ruah Yahweh Elohim, itu sama dengan apa yang terjadi pada saat rasul-rasul dipenuhi oleh Ruah Yahweh Elohim saat perayaan Shavuot atau Pentakosta. Jadi Wa'ed itu tidak menunggu kapan nantinya 3,5 tahun pertama atau kedua, tidak. Akan tetapi Wa'ed itu sudah dimulai sejak murid-murid rasul-rasul dipenuhi di Yerusalem. Dan itu terjadi sampai hari ini, sampai pengangkatan, di mana Ruah Yahweh Elohim akan diangkat kembali ke Shamayim, beserta dengan mempelai Yeshua HaMasiah. Begitu Pak Talmidin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sekarang ya masalah rapture-nya, Pak. Rapture-nya ini jadi nanti di akhir 3,5 tahun yang pertama. Rapture-nya, iya. Iya. 3,5 jadi tahun. nanti 3,5 tahun yang kedua itu untuk masanya anti Hamasiah. Betul Pak Talmidin, betul. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin kalau belum ya, kalau sudah mau bertanya bisa tulis teks ya di WA saya atau di saudara juga bisa ke pelayananmenorah.com, itu langsung link dengan email saya ya, pelayananmenorah.com, atau di Facebook, saudara bisa link lewat Facebook ya, saudara bisa leave message di sana, meninggalkan pesan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Haleluya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Ibu Siska. Terima kasih untuk Pak Talmidin. Terima kasih untuk semua teman-teman yang ada di sini ya, di Amerika. Baik Irene dan juga siapa lagi itu di situ. Ada Enoch Rudi, Ripka Rika, ya, Kathy, Bu Mimi, ya. Terus apa lagi yang di sana? Mungkin ada Bobo, ya, semuanya. Ya, semua teman-teman yang mendengar lewat YouTube, ya, dan kita akan ketemu minggu depan, ya, doakan, saya akan berikan satu pengertian mengenai, kalau memang Bapak Yahweh izinkan ya, kalau Bapak Yahweh izinkan, saya akan bicara soal saudara pilih mana, jubah putih atau lenan halus. Nah itu dia, ya, jubah putih atau lenan halus, pilih mana. Nah itu nanti saya akan bahas minggu depan. Ya, terima kasih. Kita akan satukan hati di dalam doa dan kita akan menyanyikan lagu Yahweh Yeshua sebagai penutup. Ya, terima kasih Adonai Yahweh, Engkau telah memberikan pimpinan, Engkau sudah memberikan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Kami mohonkan Ruah Yahweh Elohim terus bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa
dengan pengertian yang dahsyat ini, sehingga mereka boleh percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach, memberi diri dibaptis di dalam nama yang benar, dan berjalan seturut rencana daripada kehendak Bapa Yahweh. Dan juga semua teman-teman yang sudah masuk di dalam keluarga Elohim ini, boleh terus meningkat menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Terus berakar, bertumbuh, berbuah, kokoh, tidak tergoyahkan, sampai pengangkatan yang tidak lama lagi akan terjadi. Terima kasih Adonai Yahweh. Terima kasih, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu yang sangat dahsyat dalam hidup kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Kita sama-sama angkat tangan dan sudah terima berkat dari Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita sama-sama nyanyikan Yahweh Yeshua. 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 Yeshualah kekasihku. Yeshualah keselamatanku. Yeshualah yang layak ku sembah. Oh Yahwehku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Shalom, shalom, shalom. Bapak yang berkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Bapak Yahweh Shalom. memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.